Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, mungkin video ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya karena video ini adalah video pengerjaan tugas saya ya. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu dosen Eka Mistikorini ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas 1C dengan NIM 362258302039. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat ERD menggunakan aplikasi atau software MySQL Workbench. Dan bagaimana caranya? Ini dia. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ERD menggunakan aplikasi atau software MySQL Workbench ya. Tapi sebelum itu di sini sudah ada studi kasusnya yang ingin kita buat menjadi ERD gitu ya. Di sini ada latihan 1 ya. Ada ilustrasinya ya. Perusahaan A memiliki 100 pegawai, setiap pegawai dipimpin oleh pengawas atau mandor dari perusahaan itu sendiri atau tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain dan seterusnya gitu. Selanjutnya akan diperoleh atau tanda objek yang diwakili oleh kata benda dari ilustrasi atau studi kasus yang ini. Contohnya yaitu ada perusahaan, pegawai, ada juga pengawas, ada juga lokasi, ada departemen, ada proyek, ada juga tanggungan pegawai gitu. Lalu di sini akan didapatkan setiap objek ya yang memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut ya. Ada objek perusahaan yang atributnya itu ada nomor perusahaan, nama, alamat, dan juga ada objek pegawai, atributnya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Ada juga objek pengawas, atributnya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga gaji. Ada objek departemen ya dengan atribut nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Ada objek lokasi dengan atribut lokasi. Ada objek proyek dengan atribut nomor, nama, lokasi. Dan ada juga objek tanggungan dengan atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai, dan seterusnya. Lalu di sini akan ada objek yang sudah ditentukan ya sehingga menjadi sebuah entitas gitu ya. Ada objek yang dari ini yang bisa menjadi entitas atau bukan menjadi entitas gitu ya. Dan jika objek tersebut memiliki karakteristik, maka dia akan menjadi sebuah entitas gitu. Contohnya di sini kalau perusahaan dia bukanlah sebuah entitas ya, karena di sini hanya berisi satu baris data aja ya. Karena entitas itu bisa mencakup atau menyimpan banyak data gitu, lebih dari satu data gitu. Kalau perusahaan kan ini hanya menyimpan satu data aja, perusahaan A itu sendiri, maka dia bukanlah entitas gitu. Kalau pegawai, pengawas, departemen, dia merupakan entitas gitu karena datanya akan memiliki atau objeknya dia memiliki karakteristik dan datanya bisa lebih dari satu gitu. Kalau lokasi dia bukan entitas gitu karena karakteristiknya departemen tidak memiliki karakteristik lain atau unik gitu. Selanjutnya ada entitas proyek ya, dan juga ada entitas tanggungan. Maka di sini saya sudah menyimpan ya atau membedakan bahwa yang entitas itu ada pegawai dengan atribut ini ya, lalu ada pengawas dengan atribut nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Ada entitas departemen dengan atribut sebagai berikut, proyek, entitas proyek dengan atribut sebagai berikut, dan juga entitas tanggungan dengan atribut sebagai berikut gitu. Jika sudah di sini
bisa kita kategorikan bahwa untuk pegawai pengawas, entitas pegawai pengawas departemen dan proyek itu adalah entitas yang kuat gitu ya, dan entitas tanggungan dia entitas yang lemah. Kenapa? Karena entitas tanggungan ini bergantung pada entitas yang lain, yaitu entitas pegawai gitu. Selanjutnya di sini langsung saja kita buka aplikasi atau software MySQL Workspace-nya untuk kita memulai membuat skema ERD-nya ya. Di sini kita bisa pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini, dan di sini ada history ya. History dari pekerjaan kita kalau kita sudah membuat sesuatu skema pada MySQL Workspace ini. Kalau mungkin baru pertama kali membuka, mungkin hanya ada file Sakila full ini. Mungkin seperti itu, atau bisa saja kosong karena di sini tempatnya history dari pekerjaannya. Kalau kita ingin membuat sebuah model baru, kita bisa klik tombol plus di sini. Kita klik, lalu di sini akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini, dan kita klik add diagram ini, klik 2 kali. Nah, setelah itu mungkin kita coba geser yang ini. Nah, kurang lebih tampilan awal seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa membuat modelnya di sebelah sini di kanvasnya. Ya. Dan di sini kita coba ubah nama skemanya. Kita ganti dengan tugas basis data. Ini jika sudah, klik rename reference. Nah, klik OK. Nah, jika sudah, klik close. Maka di sini sudah berganti ya menjadi tugas basis data. Lalu di sini mungkin kita tidak akan gunakan ya, untuk menu yang sebelah sini kita singkirkan aja. Dan di sini ada banyak tools ya yang bisa kita gunakan. Itu ada tools untuk men-select objek, ada tools untuk memindahkan model gitu. Lalu ada tools untuk menghapus objek, ada tools untuk membuat layer ya, membuat layer. Lalu ada tools untuk membuat note atau catatan gitu. Lalu di sini ada tools yang bisa memungkinkan kita untuk menambahkan atau meletakkan gambar pada model kita. Lalu ada tools untuk membuat tabel, ada tools untuk membuat view, ada juga tools untuk membuat routine group. Dan di bawah ini ada tools yang digunakan untuk membuat relasi gitu, atau untuk merelasikan antar tabel gitu ya. Lalu di sini sebelum kita memulai untuk membuat tabel, di sini kita akan membuat sebuah layer terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Dan di sini kita bisa mengganti new layernya dengan nama sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini karena ERD-nya untuk perusahaan A, maka di sini kita bikin layer name-nya menjadi perusahaan A gini ya. Dan di sini kita bisa memilih warna ya. Tetapi di sini saya biarkan seperti ini aja, kita select. Jika sudah, kita close. Nah, sudah jadi untuk layernya. Ya, mungkin layer ini bisa kita gunakan untuk membagi bagian-bagian ya, bagian-bagian kumpulan tabel gitu. Selanjutnya, jika sudah, di sini kita akan lihat ya, pada entitas ada pegawai pengawas departemen, proyek, dan juga tanggungan. Tapi di sini kita akan coba membuat entitas pegawai terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuat tabel, kita klik tools untuk membuat tabel ini, dan di sini akan muncul ya untuk pilihan template, ada pilihan skema, engine, dan juga collection. Dan di sini kita bisa memilih warna, tapi saya biarkan default aja. Kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali untuk mengubah judul dari tabelnya. Kita ubah namanya menjadi yang pertama, jadi ada pegawai ya, kita namai dengan DB pegawai gini aja. Lalu kita klik enter ya, maka akan diarahkan ke
bagian kolom. Di sini kita perbesar dan kita lihat di sini untuk pegawai ada beberapa atribut ya. Ada nomor KTP, alamat, nomor KTP, nama, alamat ya. Di sini kita bikin untuk kolom yang pertama ada nomor KTP, lalu ada nama. Di sini kita ganti menjadi nama, lalu ada alamat, lalu di sini kita lihat ada jenis kelamin dan juga gaji. Kita bikin di sini jenis kelamin dan juga di sini kita bikin gaji. Lalu setelah itu kita inisialisasi untuk tipe datanya ya. Untuk nomor KTP karena dia berupa angka pastinya, maka di sini kita set data type-nya atau kita biarkan menjadi integer gitu. Dan untuk nama dan juga alamat di sini kan pastinya mungkin panjang namanya atau alamatnya, jadi kita biarkan varchar aja, dan untuk panjangnya kita batasi menjadi 45 ya. Untuk jenis kelamin dia biarkan varchar aja, tetapi untuk panjangnya kita batasi mungkin menjadi 12 saja seperti ini. Dan untuk gaji kita set angka saja atau integer karena gaji kan pastinya angka gitu, jadi kita set integer. Dan untuk primary key-nya ya, kita akan mencari yang unik nih ya. Di sini kalau kita lihat yang paling unik yaitu nomor KTP ya, karena ciri-ciri dari primary key itu adalah unik atau datanya itu tidak mungkin sama dengan data yang lain ya, dan juga tidak boleh nol gitu. Maka dari itu untuk ciri-ciri tersebut bisa dimiliki oleh nomor KTP ya, karena nomor KTP datanya pasti unik dan tidak akan sama antar pegawai kan. Dan juga nomor KTP tidak mungkin bernilai 0 gitu. Jadi untuk primary key-nya pada DB pegawai ini atau tabel pegawai, kita pilih yang nomor KTP. Jika sudah, kita klik close ya. Untuk DB pegawai sudah, selanjutnya di sini kita akan membuat DB pengawas. Ya, kita klik di sini, lalu kita klik 2 kali, kita ganti menjadi DB pengawas. Kita klik enter. Lalu untuk kolomnya kita lihat di sini hampir sama atau mungkin sama ya dengan pegawai ya. Nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin dan juga gaji. Ya, di sini untuk kolom pertama yaitu nomor KTP, selanjutnya ada nama, nama. Ini kita coba perbesar. Nah, di sini ada alamat ya. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Selanjutnya ada gaji. Nah, di sini kita ganti menjadi gaji. Nah, seperti ini. Ya, untuk data type-nya di sini kita biarkan default aja ya. Tapi untuk jenis kelamin kita batasi menjadi 12 aja. Dan untuk gaji di sini kita ganti menjadi integer karena gaji kan berupa angka, jadi kita ganti menjadi integer. Dan untuk primary key-nya di sini kita pilih yang nomor KTP karena nomor KTP itu unik dan juga tidak akan bernilai 0. Jika sudah, kita klik close ya. Sudah, selanjutnya kita bikin entitas departemen ya. Kita bikin DB departemen, kita ganti menjadi DB departemen ini. Selanjutnya pada kolom yang pertama di sini ada nomor ya. Kita lihat nomor, nama.
kita ganti menjadi nomor. Lalu di sini ada nama. Terlihat lagi ada lokasi dan jumlah pegawai. Di sini ada lokasi. Lalu ada jumlah pegawai. Di sini kita singkat menjadi JML pegawai, gini aja. Lalu untuk data type-nya, untuk nomor pastinya kan angka ya. Jadi kita biarkan integer. Untuk nama dan lokasi dia mungkin bisa saja panjang ya. Kita biarkan varchar, dan untuk panjangnya yaitu 45 aja. Untuk jumlah pegawai di sini pastinya angka kan, kita pilih integer ini. Dan untuk primary key-nya yang dia memiliki ciri-ciri unik dan tidak akan bernilai 0 yaitu nomor ya. Kita pilih primary key itu karena tapi di sini ya, untuk nomor, nama, lokasi itu dan jumlah pegawai dia merepresentasikan dari departemennya ini gitu. Dan untuk nomor kan pastinya antar departemen itu tidak mungkin sama, jadi nomor ini akan unik. Jika sudah, di sini kita bisa close ya. Selanjutnya di sini kita lihat ada entitas proyek ya. Di sini kita bikin tabel proyek, kita klik 2 kali, kita ganti namanya yaitu DB proyek. Lalu di sini untuk kolomnya kita lihat ada nomor, nama, lokasi ya. Ada nomor, lalu ada nama, lalu ada juga lokasi gini ya. Dan untuk di tipe datanya, nomor pastinya sudah integer, nama biarkan, dan nama dan lokasi biarkan varchar, untuk panjangnya 45. Lalu untuk primary key-nya tentu saja yaitu nomor. Jika sudah, kita klik close. Selanjutnya kita lihat ada entitas tanggungan ya. Kita bikin tabel tanggungan. Di sini kita ganti menjadi DB tanggungan. Kalau kita lihat pada atribut di sini ada ID tanggungan ya. Padahal di sini di studi kasusnya pada tanggungan atributnya tidak ada ID-nya ya. Kenapa? Di sini saya tambahkan sendiri karena dari atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga hubungan pegawai ini tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai primary key ya. Karena nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga hubungan pegawai itu bisa saja tidak unik atau bisa saja sama dengan data yang lain. Maka dari itu saya tambahkan sendiri ID tanggungan gitu ya. Jadi di sini kita bikin untuk pertama ID tanggungan, lalu untuk yang kedua selanjutnya ada tanggal lahir, hubungan pegawai. Kita singkat menjadi hub pegawai, gini aja. Selanjutnya di sini kita identifikasi untuk data type-nya ya. Yang pertama ada ID tanggungan, karena dia bernilai angka jadi kita beri integer. Untuk nama, jenis kelamin ya, dan tanggal lahir, dan juga hubungan pegawai dia pastinya bisa berupa angka ataupun teks, maka kita bikin varchar aja. Untuk panjangnya biarkan menjadi 45. Dan untuk primary key-nya pastinya ID tanggungan gitu. Dan jangan lupa untuk kita beri auto increment ya, agar supaya ID dia akan bertambah secara terus menerus seiring bertambahnya data gitu. Jadi dia memungkinkan untuk ID-nya itu unik
gitu dan tidak sama dengan data yang lain gitu. Ya, selanjutnya di sini sudah selesai ya untuk entitasnya. Setelah kita mengetahui untuk studi kasusnya ya, maka di sini kita akan merelasikan ya antar tabel di sini. Tetapi sebelum itu kita akan merapikannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat relasi ya. Dan di sini saya sudah membuat catatan untuk relasinya ya. Ada 4 relasi. Yang pertama yaitu pegawai dengan pengawas, yaitu many to one, karena setiap pegawai dipimpin oleh satu pengawas gitu, dan setiap pengawas dapat memimpin beberapa pegawai gitu ya. Jadi kita bikin relasi many to one ini. Jadi kita bisa klik DB pegawai lalu DB pengawas seperti ini ya. Jadi setiap pegawai pastinya dipimpin oleh pengawas, dan satu pengawas itu bisa memimpin beberapa pegawai gitu. Dan di sini otomatis akan dibuatkan foreign key ya. Di sini kita bisa ubah foreign key-nya. Ya, di sini kita akan ubah menjadi nomor KTP pengawas. Kita klik enter gitu. Kalau kita lihat pada menu indeks di sini ada primary ya, maksudnya di sini primary-nya yaitu nomor KTP, dan untuk foreign key-nya yaitu nomor KTP pengawas. Seperti itu ya untuk relasi pegawai dengan pengawas gitu. Selanjutnya ada pegawai dengan departemen ya, yaitu many to one. Kenapa? Karena setiap pegawai harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen memiliki beberapa pegawai gitu ya. Jadi many to one, kita klik pegawai lalu klik departemen ya, seperti ini. Maka di sini pada pegawai akan muncul foreign key lagi, yaitu nomor departemen. Kita klik 2 kali, kita ubah kolomnya, nama kolomnya yaitu nomor departemen. Gini aja. Kalau kita lihat pada indeks tabel pegawai ini akan memiliki 1 primary key dan 2 foreign key gitu ya. Jadi many to one, karena setiap pegawai itu harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen bisa memiliki banyak pegawai. Selanjutnya di sini ada relasi departemen dengan proyek ya, yaitu many to one ya, karena setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen ya, dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek gitu ya. Jadi kita bisa bikin relasi many to one. Kita bisa klik DB proyek lalu DB departemen ini ya, yaitu many to one, karena setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen, dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek gitu ya. Maka di sini pada DB proyek akan muncul foreign key, yaitu DB departemen nomor. Kita bisa ganti untuk nama kolomnya. Di sini kita ganti menjadi nomor departemen. Nah, gini. Kalau kita lihat pada indeks DB proyek ini memiliki 1 primary key yaitu nomor, dan 1 foreign key yaitu nomor departemen. Jika sudah, kita close. Nah, seperti ini. Kita lihat pada relasinya lagi, ada tanggungan dengan pegawai ya, yaitu many to one, karena setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan gitu. Jadi kita bikin many to one ya, karena setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai gitu. Dan di sini pada DB tanggungan dia akan memiliki foreign key ya. Kita ganti foreign key-nya pada menu kolom, kita ganti menjadi
nomor KTP pegawai. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat pada indeks, dia DB tanggungan ini memiliki satu primary key dan juga satu foreign key, yaitu foreign key-nya nomor KTP pegawai. Nah, jika sudah kita close. Nah, untuk foreign key yaitu adalah secara gampangnya itu primary key dari tabel relasinya ya. Contohnya DB tanggungan ini, dia kan memiliki foreign key nomor KTP pegawai. Nah, nomor KTP pegawai ini didapatkan dari primary key DB pegawai gitu ya. Itu untuk foreign key, penjelasan mengenai foreign key ya. Di sini ada 4 ya untuk relasinya gitu. Jadi tabel-tabel ini sudah memiliki relasinya masing-masing, dan kurang lebih tampilannya seperti ini untuk hasil akhir dari skema ERD-nya. Dan di sini jika kita sudah membuat skemanya, di sini kita bisa menyimpan ya, atau mengekspor menjadi SQL script ya di sini, atau kita juga bisa menyimpan atau mengekspor menjadi sebuah file PNG, SVG atau PDF dan lain-lain gitu. Atau kita juga bisa menyimpan file modelnya ini. Udah klik Ctrl S untuk shortcutnya ya, atau bisa pilih di sini. Itu untuk tutorial cara membuat ERD dengan studi kasus yang sudah kita ketahui tadi. Dan untuk video ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan mungkin itu ya untuk pembahasan atau tutorial cara membuat TRD menggunakan software MySQL Worksbench. Apabila ada kekurangan atau kesalahan di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berterima kasih juga atas ilmunya kepada Ibu dosen pengampuh matkul atau mata kuliah basis data, yaitu Ibu dosen Eka Mistikorini ya. Dan mungkin sekian untuk videonya. Untuk video kali ini, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.